Zuxin. Cuma ya dijawabnya Lancelot nih. Cuma satu hal yang mungkin agak cukup menarik dari tim SRGOG yang harusnya mereka udah mulai sadar. Apa tuh? Kalau Kimi juga power di tangan dari Virtus Pro. Kimi ya. Kimi. Tapi kalau ngelihat potensial Kimi benar saja langsung muncul di sini. Sih, pasti, untuk Virtus pasti. Pro. Itu dia Salah satu hero nyaman ya? salah satu hero power bahkan. Nggak hanya nyaman tapi power juga. Dan itu bisa mengganggu permainan mid lane dari Zuxin tersebut, Profesor. Salah satu gameplay dari Virtus Pro yang masih belum terpecahkan sampai sekarang 100% win rate-nya itu adalah 3 marksman strat mereka. Mereka bawa Yunshin, Kimi, plus satunya mungkin ada Bruno, ada Granger. Itu mereka walaupun dengan rata-rata hero-hero late game ya, tapi ternyata mereka menangnya itu 10 menit, 12 menit. Kayak mereka nggak lama menangnya. Iya ya, early objektifnya berarti berhasil diamanin dengan sangat baik. Tapi sekarang kita ngomongin apa lagi nih, harus mulai ditutup. Sekarang terlihat belum ada gold laner nih dari kedua belah sisi tim, tapi ternyata prioritasnya lebih menuju ke arah Chow. Ya, Chow itu hero power buat Yums. Ditambah lagi mungkin kalau kita lihat dari paparan draftnya itu masih terbuka nih untuk kemungkinan besar adanya Kalea. Karena SRGOG seperti kita tahu dengan Kaleanya dia itu ada 12 kali pick dan juga 83% di MPL Malaysia. Jadi itu merupakan sebuah hero yang sangat-sangat cocok untuk yang mau inisiasi duluan. Dan memang itu gameplaynya dari SRGOG banget. Ya, pick off ya. Pick off. Pick off itu akan sangat kuat di tangan dari tim SRG. Tapi kalau menuju ke arah Chow, selain power itu dimiliki dari tim SRGOG, mungkin aja ini ada hero-hero yang tidak terlalu depending on Purify. Oke. Mungkin saja bisa ke arah Moskov, mungkin bisa ke arah Granger, atau mungkin bisa ke arah Kari. Hero-hero yang gak terlalu depending. Hero-hero yang mungkin kalau pakai Purify kayaknya keselamatan jiwanya tuh akan sedikit rendah. Nah iya tuh potensial yang nanti juga sebenarnya masih bisa ditutup nih ya di satu slot terakhir. Tapi jangan lupakan juga Kalea. Jadi kayak emang menghindari hero pick off nih berarti. Ya udah kelihatan banget. Emang kalau kita ngomongin soal SRGOG, mereka tuh ada 2 hero yang paling banyak digunakan kuantitasnya, yaitu adalah Povius yang pertama 12 kali, yang kedua adalah Kalea juga. Nah kebetulan kalau ngomong-ngomong Chow, ini emang hero power aja dari Yums. Jadi mereka bener-bener menghindari pick off-nya. Mereka tahu Lancelot, Kimi akan sangat berbahaya sekali untuk 2 menit awal ketika terkena ganking. Jadi mereka menghindari hal tersebut. Mereka ingin bermain yang lebih safe juga untuk VP. Betul. Dan gue rasa kayaknya kalau ngelihat Joy di sini, gold lane menuju ke arah Bruno itu bisa jadi possibility untuk para pasukan dari tim Virtus Pro. Kalau mereka mau ngambil gold lane-nya sekarang. Good ban. Karena kalau misalnya enggak, ini bisa jadi possibility bahkan Bruno tersebut bisa di tangan dari tim SRGOG. Walaupun memang agak cukup underrated hero ini. Iya. Ngelawan sosok Joy yang mungkin agak cukup jarang menggunakan Glowing One. Bruno itu benar-benar salah satu hero yang sangat enak. Range-nya jauh, critical, lifesteal-nya tinggi. Oke, Ya, tapi Harit nih tadi yang sempat di notice sama Prof KB. Ya, aku ngerasa emang di sini Harit paling bagus banget untuk memenangkan laning matchup lawan Innocent. Walaupun aku tetap meyakinkan juga kalau misalkan apa yang dibilang sama Ranger Mas masih terbuka, kayak Moskov di sini bisa muncul untuk SRG karena seperti kita tahu Moskovnya SRG ini masih 100% untuk win rate-nya, dan sebenarnya itu di-deny. Ya tentunya ini merupakan sebuah tindakan preventif yang cukup manis karena mereka tahu kalau SRGOG itu pegang Moskov ini akan sangat berbahaya sekali untuk split push-nya nanti. Dan tentunya ini bakal ngebuka ruang winning condition baru untuk Virtus Pro bahwa mereka tidak hanya perlu untuk memenangkan teamfight, tapi mereka bisa ngedrag ke arah split push di mid game. Oke ya. Untuk menghadapi 4 lini yang udah diambil sama Virtus Pro, apakah masih dengan Bruno, Bang Oji? Buat SRG? Enggak deh, kayaknya bisa main ke hero yang lain. Nah, kalau ngomongin ke arah Cloud kali ini, sebenarnya ada chance yang cukup besar untuk Cloud biar depending on dirinya aja. Jadi dia bisa kita lihat SRG akan bermain dengan 4-1. Oke. Cloudnya akan dibiarkan sendiri, dia akan survive sendiri. Kalau ngomongin di ganking, dia masih punya Purify, masih punya Battle Mirror Image, dan sulit juga untuk bisa dimakan dengan cepat. Kasarnya ini rotasi akan sangat cepat dari mid, jungle, dan roamnya. Ya tapi cukup khawatir juga ya kalau dengan Cloud seperti ini, karena kita tahu Virtus Pro sempat main Mino, dan Minotaur itu adalah salah satu hero yang lumayan ngerepotin. Hidit juga ternyata, karena yang hero-hero knock up airborne udah pasti bakal jadi musuh bebuyutan bagi Cloud. Oke, itu dia. Berarti sudah lengkap sekarang untuk drafting dari game pertama, match yang ketiga kita kali ini antara Virtus Pro versus SRGOG. Mungkin quick prediction secara drafting dari Ranger Mas. Gue suka dari para pasukan Virtus Pro. Virtus Pro, Profesor KB. Ya, sama-sama. Draftnya lebih ada lebih ada konsep permainannya. Oke, itu satu alasan yang menarik juga yang akan kita saksikan sebentar lagi. Karena kita juga sudah bersama para casters kita. Ada Pak Pulung dan juga Aul. Jadi silahkan untuk para caster.
Oke, terima kasih Nevin, KB dan juga Ranger Mas ya. Ini waktunya kita untuk menyaksikan langsung match ketiga di hari ini, Ul. Benar. Walaupun tadi kita udah ngelihat sedikit deg-degan match kedua ya. Betul. Hampir kepleset, tapi kita akan melihat adanya gengsi ataupun pride dari sang jawara di MSC tahun lalu yang sekarang sudah harusnya akan kembali adanya power dengan ya sebutan baru SRG OG. Buset deh, SRG OG ya teman-teman ya. Berubah nih, kalau dulu kan SRG aja. Iya, Selangor Red Giants aja. Iya. Sekarang ada OG-nya juga, tapi yang mereka hadapi adalah satu tim yang lolos dari babak wildcard. Wildcard. Dimana harusnya mereka udah panas udah dari kemarin-kemarin. Bisa dibilang untuk dari Virtus Pro sendiri ya, mereka juga kemarin nggak terlalu banyak kehilangan game loh di wildcard. Benar, kemarin juga kan di finalnya kalau ketemu sama Reratom 4-1 kan. Jadi ya kita akan ngelihat gimana satu harapan dari Virtus Pro ya, satu-satunya tim yang memang melaju dari wildcard juga akan berhadapan dengan defending champion. Dan apakah mempertahankan dari SRG OG ini akan berjalan dengan mulus? Karena kalau ngelihat dari line up-nya juga soalnya kan gak berubah sama sekali nih untuk SRG ini, line up juara mereka. Oke. Nih kalau kita lihat lagi di tempat yang berbeda di area dari XP-nya, ya udahlah, masih cukup santai Iya, dulu. Edit udah mulai menjadi sebuah pilihan juga ya. Lumayan kena cicilan dari Cram. Tapi sadar gak? Tadi coachnya Fly Solo udah ganti nama. Iya. Berubah sekarang. Jadi Real Solo. Tetap solo gitu loh. Oke. Ada dua pertempuran terjadi tapi Sekis hampir aja. Hampir, tapi untungnya bisa ngantongin 1 poin kill juga ya Sekis tanpa bertukar nyawa, tapi dia dapat lane. Di tempat yang berbeda satu lagi. Vengeance yang diaktifkan Cram. Bisakah dia bertahan ataupun mendapatkan gara dari Badcut? Tapi Badcut cukup lama dia ngebaying time loh itu. Tapi di sisi lain Andoriu dapetin Sekis juga. Iya. Stormy? Oke, di tempat yang berbeda Stormy, satu yang terakhir dan Stormy. What? Ini dia. Satu tim yang berasal dari wildcard, permainan mereka sangat-sangat baik. Sejauh ini mereka masih bisa menunjukkan bagaimana cara mereka bermain. Tapi barusan Phantom Execution langsung dikeluarkan dan Cram mulai mendekat hingga mengeluarkan lagi Yoyo yang begitu menyakitkan. Dan Pluto mundur sedikit. Yums harus balik arah juga. Harus mundur lagi ya. Tapi cukup tensinya tinggi nih kita ngelihat di 2 menit pertama. Dan Turtle terbuka, tapi Yums. Yap, itu dia. Yums mundur dulu, santai dulu, karena Turtle bisa dibilang sangat besar kemungkinan untuk menjadi mereka, milik mereka. Karena memang kita tahu banget ya Yums dengan tipikal hero-hero screening kayak Hilda ini udah sangat menyebalkan juga. Sementara kalau dari setelan sebelumnya 3 Tenacity yang dibawakan oleh Virtus Pro di tangan dari Kiminya juga yang membawa ke Trial di tangan Weekend Finder juga di sana. Plus again Swift untuk adanya Badcut dari editnya. Oke. Itu dia Yum sama Pluto di dalam rumput bareng tuh. Persami itu mereka tuh emang lagi COD. Lagi COD. Tuker jersey biasanya. Hah, tuker. Biasanya kan gitu kalau ketemu di tour internasional tukeran jersey. Oke, itu dia Tonros tadi dikeluarkan. Dan setidaknya mereka udah berhasil mendapatkan Carlito Order. Tapi untuk sekarang terbantinglah sudah 2 player. Barusan Phantom Execution dikeluarkan, tapi Pluto udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh. Dan Yums yang masih bisa bertahan di dalam rumputan. Coba lihat Sekis dan juga Stormy, mereka bekerja sama bersama dengan Cram juga dapat poin kill tambahan. Stormy memang online banget ya, ngelihat dari Grand Final MPL Malaysia juga. Bahkan Nana pun kan 2 kali appearance dibawain dan membawa kemenangan juga. Segala Nana tuh dipakai dia tuh. Bener. Nana gimana? Tidak gak ada di radar ya. Setahu gua kan Nana tuh ada 2 jenis. Nana gajah sama Nana pundung. Nana yang mana nih? Nana frame shot ya. Kram. Oke, Cram dikeroyok oleh 2 player sekaligus. Tidak kena Avengers diaktifkan. Cramnya pun masih bisa kebaikkan cukup lama 3 player. Dan selesai juga. Tapi lama loh untuk Cramnya bisa ditumbangin. Purple buff diambilkan jadi. Iya, kira ada celah yang terbuka juga, ada space juga, ada retribution. Yap, dan sekarang terjebak lagi satu orang Pluto dengan Revitalize yang memang sudah diaktifkan. Dan Stormy-nya masih bisa kabur dengan 1 flicker menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Spear of Destruction numpang lewat tadi. Nggak kena target ya. Kalau misalkan memang kena Stormy tadi, harusnya akan ada perpindahan posisi ini dari Super Egorka ya. Tapi di arah top lane juga ngelihat dari kedua belah gold lane yang sekarang udah berpindah nih dari supernya ke arah bottom lane. Sama-sama yang bisa ngejalanin lane jauh, bisa split push juga dan dapetin sama-sama platingan. Tapi yang ngebedain adalah dari SRG mereka punya kesempatan untuk secure turtle lagi. Yep. Sementara sekarang kita lihat akan seperti apa lagi.
yang akan mereka bangun tapi nggak bisa mendekat dulu. Nggak bisa, itu bener-bener di zoning abis sih. Walaupun ya pertukarannya di area bottom lane, Super Gorkanya punya full plating. Ya. Dan ini pun hampir tadi bisa dibayarkan sama SRG dari top. Tapi kalau nggak salah tadi platingnya nggak full sih, dipegang sama Innocent. Oke. Pancan cukup baik tadi dari Andoriu ya. Sing. Pushing ya. Tapi belum punya damage yang cukup sih harusnya tadi. Sehingga ya nggak bisa di follow up lebih lanjut lagi. Virtus Pro akan coba perlahan bermain lebih hati-hati lagi. Karena kalau mau adu galak kayaknya ini Dwe. Oke, Tonros. Balik lagi. Yums. Nah ini kan menurut aku kayaknya kurang sisi untuk bisa menghentikan laju dari Lancelotnya sih nanti. Yap, dan di atas ada pertempuran yang terjadi. Badcott sudah berubah. Father of Guardian langsung dikeluarkan tapi gak connect karena siapa dari Yums yang mulai mendekat lagi. Revitalize dikeluarkan dan blessing juga di area belakang. Yums shutdown tapi Badcott pun menyusul. Spray of Destruction-nya connect. Satu terakhirnya dan Stormy menjadi korban bahkan sekarang Innocent. Satu terakhirnya dan connect. Selesai. Starlight Beam yang akhirnya ngebuat dari Innocent tereksekusi. Oke, Kram. Phantom Execution-nya gak nyenggol. Enggak ya. Dan Kram juga kuat banget. Tapi ya Virtus Pro seketika mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Di top lane mereka dapetin outer turretnya. Plus akhirnya bisa nge-shutdown Innocent. Balik lagi, walaupun memang sama-sama bisa mainin lane jauh. Tapi bedanya adalah Moskov, dia bisa join the fight dengan lebih cepat dibanding Cloud yang memang harus jalan kaki. Dan ini replay di mana Blazing Duet damage-nya masih belum terlalu besar, tapi ini dia Spear of Destruction yang akhirnya juga membuat dan dari Innocent harus mundur kecil dan itu dia. Starlium Beam. Starlium Beam ya tuh yang biasa ngebuat orang berhenti. Kalau ini emang napas yang berhenti. Iya, disuruh jempolnya berhenti dulu. Iya. Kenapa? Udah gak bisa lagi tadi tuh. Fatal Guardian connect tadi ke arah satu player dan Kramed mereka bisa-bisa walaupun Vengeance diaktifkan itu pun tidak bisa menahan begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya. Oke. Dan sebenarnya dari Virtus Pro juga ini yang cukup berbahaya adalah aku ngeliat dari SRG mereka lumayan minim sisi pasti sih. Ya. Cuman ngandelin mungkin nanti dari Curtain Call aja. Dan Curtain Call juga kan kayak oke, ini nggak yang terlalu pasti untuk bisa langsung nge-instant lock. Terutama ada Ryu dan Super Gorka nih yang harus benar-benar dipegangin. Oke, itu dia Yumsa sudah menghilang dan Yumsa mencoba menjadi pagar dan juga bariket. Sementara tadi Sekisnya boleh maju lagi. Spear of Destruction dan connect dan sekarang mereka siap untuk bisa bertarung dan juga melakukan team fight yang begitu besar. Tapi berhasil kabur tadi 3 player yang dimiliki oleh Sergio G. Namun 2 player yang tumbang loh. Iya. Karena memang balik lagi mau diladenin team fight jangka panjang ya dengan adanya 2 player yang punya damage per second dari basic attack. Lanjut aja udah. Pukul dan akhirnya perfect turtle yang didapetin sama SRG nggak ngebuat mereka juga unggul dari segi goldnya loh. Karena ini udah mulai ditarik-tarik. Virtus Pro selalu punya pertukaran yang bisa mereka dapatkan juga. Dari tadi menang poin, jadi dapat poin kill terus kan. Jadi barter gitu. Oke, Andoriu dan juga Badcott mereka bekerja sampai bagian bawah. Ada pergerakan dilakukan. Tonros, Phantom Execution dan satu terakhirnya Blazing Duet. Andoriu masih selamat. Avatar of Guardian gak connect lagi. Sementara saya tertinggal Kram. Wow, 1 poin kill lagi diambil. Dan ini Andoriu bener-bener meng-carry juga ya dengan 7-0-0-nya tanpa ada yang bisa menghentikan dia secara pasti juga. Dan kita tahu gimana power Lancelot zaman now. Kita lihat di match kedua tadi benar-benar di ban terus tapi 1v1. Oke. Nggak, Sekis lebih milih untuk bisa mundur dulu. Tapi orange buff-nya kecuri ya. Harusnya ya diambil sama Sekis juga. Tapi jangan lupakan ini akan menjadi mid to the late game yang penuh dengan macro play sih harusnya. Cuman kalau emang udah masuk ke menit segini juga Moskov ya harus diwaspadain banget sih. Karena ini Innocent kalau nggak ada Purify dia maju kena Spear of Misery aja kan dia udah buyar. Betul. Dan untuk beberapa momen juga ya Joy pun gak bisa mendekati juga ke arah Moskov kan. Itu dia. Balik lagi Spear of Misery lagi. Tapi untuk beberapa momen kalau emang belum digunakan Avatar of Guardian connect Starlium Beam dia tadi Innocent-nya pun down. Sebentar sekarang Tonrosnya terlihat masuk dalam satu area dan mereka berhasil mendapat keuntungan begitu banyak. Sekisnya down. Virtus Pro menunjukkan kalau mereka ada tim yang sangat kuat. Iya, sisi-sisi yang memang ngeganggu juga. Akhirnya 2 damage dealer tumpuan dari SRG harus hilang di waktu bertepatan, di mana Lordnya juga sekarang sudah muncul. Walaupun SRG OG mereka nggak bakal ngasih
kesempatan untuk Virtus Pro buru-buru nge-set up menuju ke arah Lordnya karena udah langsung di zoning out habis juga oleh Yums, di zoning out juga sama Stormy. Dan untuk dari Virtus Pro akan mencari angle yang lain. Mereka akan ya udah lebih sabar lagi dan Andoryu sekarang bahkan akan lebih semakin mengerikan dengan selesainya endless battle di tangannya. Cuman tadi bagus juga yang dilakukan oleh 3 pemain dari SRG ya. Mereka membuat sebuah barikat. Yumsha tadi ngedorong langsung ke arah dari Andoryu. Dan sekarang ada pertempuran lagi Blazing 2. Tapi coba lihat Super Ekorka. Itu dia. Sakit banget Avatar of Guardian. Connect ke arah Sekis. Spirit of Destruction dan berpindah tepat waktunya mereka mendapat kutu yang berarti. Tapi ternyata Vengeance dan juga Yo yang begitu menyakitkan tadi masuk ke dalam tubuh dari Super Ekorka. Itu dia. Oke, Barcode sudah habis. Dan sekarang Barcode harus mundur terlebih dahulu. Tapi masih gagal. Dan Andoryu melihat dari kejauhan Thunders yang dikeluarkan. Phantom Execution dan Kram berhasil mendapatkan 1 poin kill. Pancur diaktifkan. Dan Kramnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Satu yang terakhir. Dan Kram masih selamat. Sekis mengambil keuntungan dan masih gagal. Hampir ya, kalau gak ada Thunders harusnya Andoryu juga udah tinggal notifikasi dan ke shutdown lagi. Tapi itu yang dilakukan sama Kram, walaupun memang ya itu yang diharapkan. Satu-satunya sisi yang bisa menghentikan laju pemain-pemain dari Virtus Pro, Curtain's Call. Dan tadi on point banget. Yap. Sementara sekarang Pluto udah kehilangan banyak HP dalam tubuhnya. Mau tidak mau Raven West dibuka dan tidak sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Avatar of Guardian. Tapi Sekisnya down. Starlight Beam tadi dikeluarkan. Shutdown pun tercipta. Andoryu berhasil langsung didapatkan. Tapi Innocent berpindah tepat dengan PM yang dia miliki. Coba lihat. Dan mereka berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Innocent menjadi superhero di dalam area tersebut. Dan kembali Kram mendorong mundur pergerakan dari Super Ekorka. Dan Kram benar-benar bisa mendorong siapapun yang dia inginkan. Bener-bener ya, tapi Badcode ketinggalan. Lah Badcode-nya ketinggalan. Finish. Notifikasi. Finish. Alright, tapi memang nggak bisa kemana-mana lagi juga kan. Memang tidak ada flicker yang ingin dikeluarkan juga karena memang sudah dipastikan harusnya tumbang ya dibanding ruginya double. Dan Lord sekarang sudah langsung spawn juga di arah top lane dengan 4.000 keunggulan yang dipegang oleh SRG OG. Ini udah mulai kelihatan sih gimana caranya dari Kram dan juga Yums ini bahu-membahu ya untuk bisa memberikan barricade. Dan ini Andoryu yang kejebak di tengah. Karena damage dari Lordnya, kena Blazing Duet juga, kepecah belah semua Super Ekorka di belakang. Dan Lordnya nggak ke-reset karena ada Innocent juga yang megang dan akhirnya sama-sama walaupun tanpa ada retribution, tapi damage kan jauh lebih dipegang sama Innocent karena tadi yang megangin Lord di depan Badcode. Iya. Cuman Kram di sini nggak kepegang, bener-bener nggak kepegang ya. Damage dia sakit, sementara dia mau dihajar juga kalau Vengeance diaktifkan orang mikir. Tapi di bagian bawah coba kita lihat tuh ada sebuah light kebeb. Oke, Sekis solo kill dari Super Ekorka. Dan sekarang Super Ekorka akankah mau masuk lewat sisi yang berbeda? Lord udah berhasil ditumbangkan. Yap, karena Sekisnya tumbang juga karena hanya menyisakan 4 pemain dari SRG OG. The best thing yang bisa dilakukan adalah dapetin inner turret dulu karena memang masih Lord yang belum enhance juga kan. Tapi 3 base turret yang sudah ke-expose ini akan menjadi satu PR tersendiri untuk Virtus Pro ya. Semenjak memang udah menit 12 udah nggak ada lagi Holy Defense-nya tapi keikat 2 orang. Itu sakit banget Curtain's Call-nya. Oke, Super Ekorka berusaha untuk bisa mundur tapi pergerakan dari Pluto tadi masih stay di area terdepan dan mereka mencoba untuk bisa menumbang ke arah Kram tapi Kramnya masih terlalu kuat untuk bisa menahan lagi damage yang bisa dihasilkan. Dan juga di bagian belakang Andoryu mendekat tapi masih gagal, kehilangan dari stacknya. Andoryu terjebak. Oke, sisi yang akhirnya terlihat ya, keangkat dari Lantern Flare, keangkat lagi juga tadi. Dan akhirnya ngebuat dari Andoryu yang mau coba untuk menjadi eksekutor menuju ke arah Kram malah menyerahkan nyawanya. Yap, itu dia. Spirit of Destruction dikeluarkan. Bobber dan juga Super Ekorka mereka bekerja keras. Bahkan tuh sekarang Super Ekorka berhasil langsung diamankan. Tapi setidaknya ada wave minion yang bisa mereka hilangkan dengan cukup cepat. Tapi Badcode kali ini hadir. Badcode siap untuk bisa bahu-membahu bersama dengan Bobber. Yap. Tapi nggak ada wave yang secara cepat untuk bisa langsung masuk lagi ke area defensif dari Virtus Pro ya. Paling di tengah doang nih karena atas bawahnya sama SRG masih belum dijalanin. Akankah memaksimalkan satu lane ini menjadi jawaban untuk SRG saat ini? Oke. Sementara mereka bertarung di dalam area defensif dari Virtus Pro dan double kill didapatkan oleh Sekis. Andoryu sendirian, wave minion masih belum ada. Tapi di bagian bawah sudah mulai masuk dan Yops berhasil langsung diamankan. Bahkan Sekisnya juga. Apa yang terjadi? Agak sedikit miskalkulasi dan emang agak sedikit ke depan harusnya. Ya, oke. Mereka cukup bernafsu ya oleh. Oke, karena memang gandelin satu wave juga agak sedikit sulit sih. Yap.
Itu Apalagi spawn time-nya juga kan masih terbilang cukup cepat di menit 14 kan. Akhirnya satu persatu pemain-pemain dari Virtus Pro yang udah ready lagi, ya mereka bisa mendefense. Oke, memang Lord sekarang sudah mulai muncul. Akankah ini menjadi sebuah jawaban Nah. untuk SRG? Akankah ada kontes paksa dari Virtus Pro nantinya? Nih, VP sekarang mereka menang quantity loh. Mereka 5. Cuman barikat yang emang dilakukan tadi oleh pemain-pemain SRGOG ya. Itu bagus banget. Nah, sekarang mau dilakukan lagi nggak tuh kan? Keramai jaga sendirian di situ udah bisa nahan berapa loh. Kuat banget ya di depannya. Bukan cuma kuat, soalnya sakit juga. Sakit juga. Kesel, apalagi kalau dipukulin sama 2 DPS kayak gini. Vengeance. Nah, iya, Moskov udah gak bisa tuh, harus pilih-pilih itu sekarang. Oke, Pluto begitu cepat SP-nya habis bahkan. Bad cut harus menghilang juga. Dan harusnya dengan hilangnya 2 pemain dari Virtus Pro, ini ngebuat tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh mereka itu sendiri. Tapi, Oke, ini dia. Spreagor kah? Ayo Dikejar dong. oleh 2 orang. Yep, itu dia. Spirit of Destruction gak kena. Dan waktunya untuk emang pada didorong. Ada 1 Win of Nether diaktifkan. Sementara sekarang Spreagor kah dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Spirit of Misery dikeluarkan dan tidak bisa mendapatkan karena 1 player pun. iya, walaupun memang Indian harus tumbang ya, at least mungkin bisa membawa oleh-oleh, tapi ternyata tidak. Karena rotasi cepat juga yang bisa dilakukan oleh Sekis untuk nge-backup ke arah top lane. Dan akhirnya Virtus Pro kali ini hanya mendefense dengan 4 pemain saja dengan Lord in hands yang sudah masuk di area tengah. Oke, 4 melawan 5 dan juga plus 1 Lord. Sementara sekarang Pluto, coba lihat Plutonya gak bisa gerak. Plutonya gak bisa melakukan banyak hal. Bahkan Nandoryu sudah melakukan semaksimal mungkin. Dan Nandoryu ada efek bakaran dalam tubuhnya, tapi tidak dengan pace-nya, karena pace-nya pun selesai. Yap, kemenangan di game pertama berhasil untuk di-secured oleh SRGOG. Satu langkah yang cukup manis tentunya. Bagaimana mereka memula untuk MSC di tahun ini. Yap. Karena perlu diingat, mempertahankan itu lebih sulit.